Perang Dunia II berakhir setelah Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada 2 September 1945, Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu menandatangani dokumen pernyataan kekalahan. Meskipun peristiwa ini disaksikan oleh banyak saksi, ternyata penyebaran informasi tentang kekalahan Jepang tidak dilakukan dengan cukup baik. Masih banyak tentara Jepang yang tersebar di seluruh dunia yang menganggap bahwa perang belum usai, bahkan sampai bertahun-tahun setelahnya. Salah satunya yang terjadi pada Hiro Onoda dan pasukannya. Selama 29 tahun semenjak 1945, dirinya bertahan hidup di dalam hutan di Pulau Lubang, Filipina, karena kepercayaan bahwa Jepang belum kalah dan Perang Dunia masih berlangsung. Bagi dirinya sendiri, Perang Dunia baru saja berakhir pada 1974, setelah ia menyerahkan diri dan kemudian dikembalikan ke Jepang. Ini keterlaluan, Fon. 29 tahun itu loh. dia makanya. Beritanya dari Jepang baru nyampe ke dia. Apa Jepang ini kayak asal-asal ngirim terus lupa sama tentaranya sendiri. Nah itu makanya. Terus ini kayak di time travel gak sih? Kayak kita ke masa depan terus ada orang yang ngasih tahu, loh Jepang itu udah menyerah 29 tahun yang lalu. kayak time travel kayak Captain America gitu. Iya, kayak time travelnya Marvel kan. Kisah ini bermula pada Desember 1944, di bulan-bulan terakhir menuju berakhirnya Perang Dunia. Letnan Hiro Onoda dan tentara lainnya ditempatkan di Lubang, sebuah pulau yang berada di barat laut Filipina, dengan misi menghancurkan pangkalan udara di Lubang dan menembak jatuh pesawat musuh yang hendak mendarat di Lubang. Namun Onoda dan pasukan Jepang gagal melaksanakan misi tersebut. Pasukan musuh ternyata sudah berhasil menguasai pulau sehingga ia dan pasukan yang tersisa terpaksa mundur dan masuk ke dalam hutan belantara. Onoda dan 3 prajurit yang tersisa kemudian bertahan hidup di tengah-tengah hutan selama berhari-hari dengan makanan dan minuman seadanya. Hingga akhirnya seperti yang kita tahu, Jepang menyerah kepada sekutu dan Perang Dunia berakhir. Jepang pun mulai berusaha menarik pasukannya dari berbagai belahan dunia dan tak terkecuali di Pulau Lubang. Menggunakan B-17, selebaran yang berisi informasi tentang kekalahan Jepang pada 15 Agustus 1945, selebaran ini mulai dijatuhkan di berbagai lokasi di Lubang. Selebaran itu juga sampai ke tangan Onoda, tetapi ia memilih untuk menghiraukannya, karena curiga bahwa selebaran tersebut merupakan buatan musuh yang berusaha menipunya. Lagi pula pesawat B-17 yang menjatuhkan selebaran ini juga merupakan pesawat milik Amerika. Setelah menghiraukan pesan tersebut, Onoda melanjutkan persembunyiannya di dalam hutan Lubang. Oh berarti bukan Jepangnya yang lupa. Karena memang Onodanya sendiri yang gimana? Menghiraukan karena terlalu teguh dan disiplin gitu kan. Tapi ya masuk akal karena kan yang jatuhin kan pesawat Amerika. Nah, itu misalnya iya. cuma tipuan. Iya. Tapi untungnya kayaknya dia ini nggak sendiri ya. Kan dia Iya, kan masih sama ada pasukan-pasukannya ya, masih mending lah ya. Bertahan hidup di lingkungan hutan yang liar bukan merupakan sesuatu yang mudah. Apalagi keberadaan mereka ternyata juga diburu oleh kepolisian setempat. Sebagai tempat tidur, mereka harus membuat pondok sementara dan berpindah tempat setiap waktu. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, mereka biasanya mengonsumsi pisang. Tak jarang pula mereka mencuri makanan dari penduduk setempat dan juga beberapa kali menembak seekor sapi untuk dimasak. Lebih sulitnya, mereka harus menjalaninya selama berpuluh-puluh tahun tanpa kepastian yang jelas. Setiap tahunnya, mereka akan mengadakan sebuah perayaan dengan membungkuk ke arah di mana kekaisaran Jepang berada, dan mengukuhkan motivasi mereka untuk terus menjalankan perintah dan bertahan hidup demi Jepang. Dari narasi sebelumnya ini ternyata jadi tentara militer itu cukup berat juga ya, Fon. Iya. Kayak pantas latihannya kayak yang di YouTube itu Iya. latihannya kayak gitu karena emang seberat ini. Tapi untungnya tentara Indonesia salah satu yang terkuat. Kalau Untung lah. Orang-orang Jepang memang terkenal akan keteguhan dan kedisiplinannya. Namun keteguhan dan kedisiplinan yang dimiliki Onoda malah membuatnya terjebak di hutan selama hampir 30 tahun. Militer Jepang melatihnya dengan sangat baik dan bahkan terlalu baik sebagai seorang tentara. Keteguhannya itu membuat ia menganggap bahwa semua orang asing adalah mata-mata Amerika dan mereka layak untuk dibunuh. Banyak penduduk lokal yang mati di tangan Onoda dan rekannya. Karena itulah polisi lokal juga memburu mereka. Berbagai cara sudah mereka lakukan untuk membuat Onoda menyerah. Selebaran sudah disebar, berbagai foto sudah dipajang, pesan pribadi juga sudah dikirimkan. Namun semua itu tidak pernah ia percayai. Hingga akhirnya, Toshio yang merupakan saudara Onoda dibawa ke Lubang untuk menjemput saudaranya itu. Toshio berkeliling di hutan sambil mencoba menyanyikan lagu yang biasa mereka nyanyikan sewaktu masih kecil dengan harapan Onoda akan keluar dari persembunyian. Kala itu suara Toshio memang sedang serak. Onoda yang mendengar nyanyian itu menganggap kalau orang itu sedang menipunya dengan menirukan suara dari Toshio. Dan lagi-lagi Toshio menyangkal hal itu dan tetap tidak mau menyerah dengan perjuangannya. Tapi menurutku ya, Vin, ini udah di luar disiplin sama teguh lagi sih. Ini udah keras kepala sih menurutku. Keras kepala. Tapi kalau menurutku ya malah sebagai letnan, sebagai pemimpin, Iya. ya harus kayak gini. Kalau gitu kan nggak Iya gampang sih. ketipu sih. Iya sih. Ya
Tapi gara-gara keteguhannya itu dia jadi terjebak. Iya. Jadi kan gimana ya? Dia menghilangkan 29 tahun hidupnya di hutan tanpa alasan yang jelas gitu, sia-sia gitu. Setelah semua usaha untuk menemukan Onoda gagal, harapan terakhir kemudian diserahkan kepada seorang penjelajah bernama Norio Suzuki. Suzuki merupakan seorang yang pandai menelusuri jejak. Dalam waktu 4 hari setelah ia terjun ke hutan lubang, Suzuki berhasil menemui Onoda. Onoda yang melihat Suzuki kemudian segera mengacungkan senjata ke dirinya. Namun tepat sebelum ditembak, Onoda menyadari bahwa orang itu hanya merupakan seorang turis. Sepatu dan kaos kaki yang Suzuki pakai, entah bagaimana, meyakinkan Onoda bahwa ia merupakan seorang turis. Kepada Suzuki, Onoda mengatakan bahwa ia hanya akan menyerah jika seseorang dari pimpinannya datang langsung dan menyatakan kepadanya kalau perang telah usai. Suzuki kemudian menyampaikan hal itu ke pihak Jepang dan Komandan Taniguchi akhirnya terbang ke Filipina untuk memberikan perintah secara langsung kepada Onoda. Melalui sebuah upacara, Taniguchi memberikan perintah untuk mengalah, dan pada akhirnya Onoda pun mengalah. Tugas militernya akhirnya telah usai dan ia dapat kembali ke rumahnya di Jepang. Tapi untungnya ya, Vin, komandannya itu masih ada yang hidup loh. Coba bayangin aja kalau misalnya komandannya sudah pada mati tuh. Bisa-bisa dia selamanya di hutan gitu. Iya. Mungkin bagi beberapa orang, kejadian ini tampak konyol. Selama 29 tahun berperang di dalam hutan terpencil di pulau terpencil di Filipina, melawan musuh yang sebenarnya tidak ada. Karena memang Jepang telah menyerah dan perang telah usai. Namun bagi beberapa orang, sikap yang ditunjukkan oleh Onoda menunjukkan keteguhannya akan tugas yang diberikan kepadanya. Sepulangnya dari Filipina, Onoda mendapat predikat sebagai pahlawan Jepang atas keteguhannya itu. Dirinya kemudian menjadi pusat perhatian dunia. Berbagai buku dan film mengenainya juga telah diterbitkan. Kalau aku sih menganggap hal ini benar-benar hal yang sangat terpuji sih. Dan menurutku emang seorang letnan dan kapten itu emang harus kayak gitu, gini. ya? Mungkin di awal aku kira Jepangnya itu yang lupa dan nggak beritahu. Tapi ternyata kan Jepang udah berkali-kali memberitahu. Dan Tapi memang Onodanya sendiri yang disiplin dan teguh gitu. teguh sama pendiriannya. Cowok harus kayak gitu. Iya, benar. Aku sangat... Tapi setiap cerita-cerita menarik itu selalu ada film-filmnya. Iya. Selalu dibuat film gitu. Makanya. Dan yang kisah kali ini Onoda ini juga baru aja dibuat film gitu. Apa namanya, Mon? Kalau di bahasa Indonesia kan judulnya itu Onoda 10.000 malam di dalam hutan. 10.000 malam di dalam hutan. Itu baru rilis 2021 lalu. Oh, baru ya? Iya. Padahal kejadiannya udah 19. Iya, 70. Yo guys, itu aja ulasan kita mengenai episode kali ini. Menurut kalian gimana guys? Gimana kalau kalian jadi Onoda? Apakah kalian bisa bertahan selama itu? Atau kalian akan memilih untuk menyerah? Iya, nyerah aja langsung. Iya. Dan kalau kalian ada saran mengenai topik selanjutnya untuk kita bawakan, kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke, see you on another episode of Substance.